Pemirsa, seorang pekerja bangunan tewas akibat terperosok ke septic tank sedalam 10 meter saat merenovasi rumah di Cakung, Jakarta Timur. Korban terjatuh ke septic tank karena lantai yang diinjak korban ambles saat membobok wastafel. Warga dikejutkan dengan seorang pekerja bangunan yang jatuh ke lubang septic tank pada sebuah rumah di Kampung Rawabadung, Cakung, Jakarta Timur. Saat kejadian, korban bersama 6 rekannya sedang merenovasi rumah tersebut sejak 2 hari lalu. Korban Rian, warga Banyumas, jatuh ke lubang septic tank sedalam 10 meter saat membobok wastafel. Saat kejadian, lantai yang diinjaknya tiba-tiba amblas. Sejumlah rekan korban mencoba menolong namun tak berhasil. Dijemput sama yang kerja di sini. Itu dijemput. Gimana katanya, Mbak? Katanya nyemplung spiteng. Dia baru kerja 2 hari di sini. Sama berapa orang nih, Pak? Di sini orang 6. Orang 6. Nggak teriak, nggak apa. Itu tertimpa puing itu, Pak? Kalau itu langsung flip, nggak teriak, nggak apa, langsung pada lari, mau ambil tangga, ambil tali, udah tangga itu udah berasok terus, udah diangkat, udah gue teriakin nggak itu. Oh, udah nggak ada respon ya? Nggak ada respon. Upaya evakuasi terus dilakukan petugas. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang karyawan terjebak dalam lift sebuah gedung di Matraman, Jakarta Timur. Lift tiba-tiba mati di antara lantai 2 dan lantai 3. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Bisa, ya, satu lagi, terus. Bisa, Drik. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi seorang karyawan yang terjebak di dalam lift pada sebuah gedung di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Korban terjebak di dalam lift dengan tiba-tiba mati di antara lantai 2 dan lantai 3 gedung tersebut. Evakuasi korban yang sudah dalam kondisi lemas berlangsung dramatis. Korban nggak bisa keluar karena kondisi tubuh korban terlalu besar, akhirnya turun kembali. Setelah itu kita kasih ini pertolongan dengan membuka baju dan korban posisinya tengkurap. Pekan lalu, seorang anggota DPR dan stafnya sempat terjebak di dalam lift yang anjlok dari lantai 21 hingga berhenti di lantai 13. Dari kejadian ini diingatkan setiap gedung rutin melakukan pemeliharaan lift. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, ratusan pengunjung kafe dan bar dibubarkan tim Satgas COVID-19 karena nekat berkerumun dan tidak memakai masker. Akibatnya pengelola kafe dikenakan sanksi denda 5 juta rupiah karena melanggar batas waktu operasional. Ratusan pengunjung memadati sebuah kafe dan bar di Jalan Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah dini hari. Selain tidak ada jaga jarak, sebagian pengunjung tidak memakai masker. Tim Satgas COVID-19 Kota Palangkaraya membubarkan kerumunan pengunjung ini. Seluruh pengunjung kita harus mentaati pintu kaca. Pengelola kafe dan bar ini diberi teguran serta sanksi denda administrasi 5 juta rupiah karena melanggar batas waktu operasional. Hari kemarin juga sudah kita tindak, itu sudah melaksanakan teguran yang pertama. Ternyata ada laporan kembali, di hari kedua ini kita cek kembali, itu masih berlangsung lewat dari jam atau pukul 00, pelanggaran yang kita dapati. Tim Satgas juga memberikan teguran tertulis pada pengelola tempat biliar di Jalan Jenderal Sudirman karena melanggar batas waktu operasional. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah duka mendalam akibat kehilangan keluarga yang dicintai, warga Lumajang, Jawa Timur yang terdampak erupsi Gunung Semeru menjadi korban penjarahan. Saat ditinggal mengungsi, warung milik korban dijarah termasuk tabung gas miliknya. Sutama terkejut mendapati warungnya telah dijarah saat ditinggal mengungsi pasca bencana Gunung Semeru di Desa Supit Urang, Lumajang, Jawa Timur.
Warung yang menjadi sumber penghidupan keluarganya didapati berantakan. Pelaku membobol dinding warung. Barang dagangannya ludes. Gas-gasnya tabungnya di mana? Ditaruh di bawah. Iya, taruh di sini. Bahkan pelaku juga menjarah tabung gas miliknya. Tabung buat kompor itu ya? Iya, ini buat gorengan, jual kopi, itu macam. Tapi yang selain itu saya nggak tahu ini. Lepas itu waktu akan kejadian. Diambil selain apa namanya? Selain makanan apa aja? Bensin? Cuma bensin, jangan tong gas itu aja. Yang lain nggak ada setahu saya itu. Tapi anak saya yang meninggal yang pergi kulaan hari Jumat pergi kulaan, hari Sabtu kejadian. Selain kehilangan harta benda, bencana Gunung Semeru juga menyisakan duka mendalam bagi Sutama yang harus kehilangan menantu dan besannya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan. 2 hari hilang, seorang remaja ditemukan tewas di danau di Kalideres, Jakarta Barat. Terakhir korban pamit dijemput teman-temannya. Warga Kamal Kalideres, Jakarta Barat dikejutkan dengan tenggelamnya seorang remaja. Petugas yang mendapat laporan segera melakukan pencarian pada sebuah danau di Jalan Gagarawa Company. Dengan mengerahkan 1 perahu karet, petugas menyisir seluruh area danau. Korban Ramdhani 17 tahun ditemukan dalam kondisi tewas. Sebelumnya korban sempat dikabarkan hilang selama 2 hari usai dijemput sejumlah temannya untuk bermain. Dugaan sementara, korban tewas tenggelam karena tak pandai berenang. Menurut keterangan keluarga, korban itu 2 hari tidak pulang. Dia dijemput dengan 4 orang rekannya. Kemungkinan korban tidak bisa berenang. Ya. Akhirnya tim damkar dari sektor 8 Kalideres itu diturunkan untuk mengevakuasi. Kepolisian mendatangi lokasi tidak menemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Keluarga segera memakamkannya. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Pemirsa, waspadalah dengan kejahatan saat Anda berkendara. Seorang wanita pengendara mobil menjadi korban komplotan kejahatan jalanan di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku berkendara motor mengalihkan perhatian korban, sementara rekannya diam-diam membuka pintu mobil mencuri barang berharga. Seorang wanita pengemudi menimpikan mobilnya di pinggir jalan Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ini dilakukan setelah seorang pengendara motor mengetuk kaca mobil korban dan memberitahu jika mobil korban membahayakan orang lain. Tak lama, 2 pelaku berboncengan motor mendekati mobil korban. 1 pelaku yang juga mengendarai motor berhenti tak jauh dari lokasi. Saat korban turun dari mobil, pelaku beraksi dengan menggasak tas korban di jok depan mobil yang berisi kunci dan uang tunai 7 juta rupiah. Para pelaku diduga telah memututi korban sejak mengambil uang di ATM. Mobil saya itu yang sebelah supir itu diketok-ketok. Bukan spion lagi tapi kaca samping saya persis. Katanya bahayain orang, sambil teriak-teriak. Saya kan jadi nggak nyaman, jadi saya takut juga. Takut bahayain apa nih? Makanya saya cari tempat terang. Saya langsung turun ke mobil, di daerah belakang ada motor menghampiri saya lagi, nunjuk belakang mobil saya. Nah ternyata dari sebelah kiri itu ada orang berdua yang ngambil tas saya. Korban berharap pelaku yang kabur ke arah Pulau Gadung bisa ditangkap aparat Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, 2 anggota polisi yang mengancam ibu muda korban pemerkosaan di Rokan Hulu, Riau dicopot dari jabatannya. Korban diancam akan ditetapkan sebagai tersangka dan dianggap membuat laporan palsu. Sementara terkait kematian bayi yang dianiaya pelaku pemerkosaan telah diotopsi. Tim forensik Polda Riau membongkar makam bayi berusia 3 bulan yang tewas setelah sempat dilempar pemerkosa pada ibu muda di Mahato Tambusai, Utara Rokan Hulu. Tim forensik dan tim dokes melakukan otopsi di sekitar makam mengumpulkan sampel dari tubuh bayi.
bayi tewas setelah sempat sakit usai ibunya diperkosa 4 orang. Dari korban bahwa almarhumah bayi ini meninggal juga salah satunya karena pernah dilakukan kekerasan oleh terduga tersangka. Ini yang coba kita telusuri dengan kita lakukan otopsi. Aku mikirkan kau, anakmu nanti gimana, terlantar tinggal semua. Kau punya anak kan? Ini kan punya anak kau kan, terlantar nanti kan? Ya itu, udah ditolong ini loh. Masa kami sampai berapa kali ke sini? Saya masih punya hati nurani, kalau nggak masuk kau sekarang kau. Kau yang ditolong, kalian yang ditolong. Maaf ya, kau yang masuk atau kau yang masuk? Gantian. Bapak ngancam awak terus, polisi ngancam awak terus, awak diancam. Awak diancam itu. Orang aneh. Jadi awak pernah terus diancam. Dalam rekaman video ini, suami korban pemerkosaan diancam Kanit Reskrim dan penyidik pembantu Polsek Tambusai Utara. Korban diancam akan dimasukkan penjara sebagai tersangka karena dinilai melakukan pemalsuan laporan. Polda Riau sudah menangani pelanggaran profesi yang dilakukan oleh anggota Polsek Tambusai Utara tersebut atas perkataan yang tidak semestinya disampaikan kepada korban atau kepada siapapun. Korban yang berusia 19 tahun diperkosa usai melahirkan anak keduanya oleh 4 teman suaminya di 2 tempat berbeda. 1 orang telah ditetapkan polisi sebagai tersangka, sementara 3 lainnya masih menjalani pemeriksaan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah berusia 6 tahun dianiaya ibu kandungnya hingga mengalami lebam di sekujur tubuhnya. Ironis, sang ibu berdalih menganiaya lantaran kesal korban malas belajar. Sangat menyesal saya, Pak. Terutama saya kepada Tuhan. Saya tidak menyebut seperti saya sangat menyesal dari itu. Sepengetahuan saya, Pak, tidak ada permasalahan ini. Wanita ini menyesal setelah diamankan polisi karena menganiaya putri kandungnya di desa Rentatoba. Penganiayaan terungkap setelah bidan desa curiga menemukan tubuh korban dipenuhi luka lebam. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengakui penganiayaan dilakukan karena emosi. Anak tersebut belum mendapat perlindungan. Dia masih di Polres dan Polres masih terbatas untuk kenyamanan anak tersebut. Seharusnya anak tersebut sudah dipindahkan ke rumah aman, tapi Pemkab belum ada. Hasil penyelidikan polisi, pelaku telah 1 tahun menganiaya dengan benda tumpul karena korban lebih senang bermain daripada belajar. Yang dilakukan oleh orang tua kandung dengan alasan yang kami mintai keterangan bahwasanya anak itu sulit diatur, sulit diajari. Tersangka masih menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Toba, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. 3 mahasiswi diajak berbuat mesum oleh seorang dosen Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku merayu korban untuk melakukan panggilan video seks melalui media sosial. Oknum dosen ini telah ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual. Reza Gasarma, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Palembang ini ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual setelah diperiksa polisi sebagai saksi. Reza terbukti melakukan pelecehan seksual pada 3 mahasiswinya. Hasil pemeriksaan polisi ditemukan percakapan mesum hingga ajakan panggilan video seks melalui handphone. Barang bukti yaitu 3 HP dari korban maupun dari tersangka, 4 HP, kemudian ada bukti-bukti chat, tulisan dan dalam menurut keterangan saksi dengan suara-suara yang tidak pantas, kesahan dan sebagainya yang mengarah kepada pornografi.
Tersangka masih akan menjalani pemeriksaan dan ditahan 20 hari ke depan, serta terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Pencurian motor milik seorang guru yang terparkir di depan rumah korban di Gang Sempit di Srengseng, Jakarta Barat terekam CCTV. Pelaku merusak kunci motor korban dalam beberapa detik. Seorang pria dengan santai berjalan kaki mendekati motor incarannya yang terparkir di gang sempit di Jalan Pasar Pangampuan, Srengseng, Jakarta Barat. Kurang dari 30 detik, pelaku merusak kunci kontak dan membawa kabur motor korban. Korban yang merupakan seorang guru sempat mengejar pelaku namun gagal. Saya dengar motor bunyi kenceng kan, saya keluar motor nggak ada. Saya nanya anak saya, man motor ditaruh di mana, di rumah nenek apa di depan kok nggak ada. Nah, saya bilang gitu, kok nggak ada. Nah, terus anak saya lari ngejar pakai motor ini, nggak ketemu. Udah gitu aja. Berapa orang Pak? Sendiri yang ini. Kasus pencurian motor di gang sempit ini kerap terjadi. Dalam beberapa hari, 2 motor warga telah hilang. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat terbakar. Api diduga berasal dari reaksi kimia yang menimbulkan percikan api dan menyambar cairan kimia lainnya. Gudang bahan kimia di Jalan Kamal Raya, Kalideres, Jakarta Barat terbakar. Api cepat menghanguskan bangunan beserta isinya. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Sempat berhasil dipadamkan, namun api kembali muncul di sudut gudang. Tidak ada korban, penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Pemirsa, seorang suami menggerebek istrinya yang berselingkuh dengan pria beristri di sebuah hotel. Didapati alat kontrasepsi yang belum dibuang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Sergap.